Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai permutasi. Nah, adapun bahasan hari ini yaitu ada beberapa kondisi terkait permutasi itu sendiri, di mana di sini pada kondisi pertama permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Jadi, kondisi pertama itu seputar permutasi apabila ada unsur-unsur yang berbeda. Nah, di sini secara pengertiannya, suatu permutasi R unsur yang diambil dari N unsur yang berlainan adalah penempatan R unsur itu dalam suatu urutan, yaitu R-nya kurang dari sama dengan N. Nah, ditentukan oleh formula berikut. Nah, lebih gampangnya di sini ya. Nah, ini kan penulisannya seperti ini, dibacanya itu N permutasi R. Nah, nanti ketika ada N permutasi R, maka secara formulanya itu sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial, dengan R-nya itu selalu kurang dari sama dengan N ya. Nah, ini formula untuk permutasi apabila ada unsur-unsur yang berbeda. Nah, bagaimana untuk contoh soalnya? Yang pertama di sini masih yang sederhana, yaitu nilai dari 4 permutasi 2 adalah, nah karena ini secara umumnya seperti ini, jadi kita langsung saja menggunakan formula yang ada. Nah, jadi 4 permutasi 2 sama dengan, karena di sini N permutasi R, maka sama dengan itu N faktorial, nah maka di sini N-nya itu jadi 4 ya angkanya. Nah, maka di sini jadinya 4 faktorial, bukan N faktorial lagi. Dibagi, kan di sininya N min R ya. Nah, N-nya itu 4, R-nya itu 2, maka 4 dikurangi 2 faktorial. Nah, hasilnya 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2, yaitu 2, jadi 2 faktorial ya. Nah, kemudian dijabarkan seperti pada pembahasan sebelumnya di faktorial sampai mentok di 2 faktorial supaya bisa dibagi dengan 2 faktorial yang di bawah. Nah, jadinya ya sisa 4 kali 3 sama dengan 12. Ini untuk contoh soal nomor 1. Nah, bagaimana untuk contoh soal nomor 2? Berapa banyak bilangan yang terdiri dari 5 angka yang dapat dibentuk dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8? Jika dalam bilangan itu tidak boleh ada angka yang diulang. Nah, ini ada keterangannya ya. Tidak boleh ada angka yang diulang. Jadi sebenarnya ini sudah dibahas sebelumnya pada aturan penjumlahan dan aturan perkalian pada video sebelumnya. Nah, akan tetapi soal jenis ini juga bisa digunakan menggunakan cara permutasi. Nah, mungkin untuk mengingat sebelumnya ya, aturan maksud saya aturan pengisian tempat ya. Nah, ini kan terdiri dari 5 angka. Kalau sebelumnya kan bisa menggunakan 5 kotak ya, karena ininya 5 angka. Nah, kemudian ada angkanya itu tidak boleh berulang. Jadi karena di sini total angkanya itu ada 8, yaitu 1, 2 sampai 8 ya. Jadi totalnya itu ada 8 angka, maka kotak pertama diisi dengan 8. Kemudian kotak berikutnya 7 karena satu ini udah digunakan, dan seterusnya sampai 5 kotak itu ya. Terus 8, 7, 6, 5, 4 karena syaratnya itu tidak boleh ada angka yang diulang. Nah, maka sama dengan 6720. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai pembahasan ini, lihat video sebelumnya ya mengenai aturan pengisian tempat. Nah, untuk lebih jelasnya, jadi soal ini itu bisa menggunakan aturan pengisian tempat, bisa juga menggunakan permutasi yang dibahas hari ini, yaitu, nah karena di sini angkanya totalnya ada 8, maka 8 permutasi dari pilihan yang mana, yaitu dari 5 angka yang akan dibentuk ya. Makanya 8 permutasi 5. Jadi kalau permutasi tinggal seperti itu saja, tidak perlu menggunakan aturan yang ini ya. Nah, kalau sudah seperti itu tinggal dimasukkan ke formula ini, yaitu 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 5 faktorial. Hasilnya itu 8 faktorial dibagi 3 faktorial. Nah, kemudian tinggal dijabarkan saja sampai mentok di 3 faktorial karena di bawahnya itu ada 3 faktorial supaya bisa dibagi ya. Jadinya 3 faktorial dibagi 3 faktorial kan 1 ya. Sisanya itu 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4. Hasilnya itu 6720. Ini untuk soal nomor 2. Jadi
kalian menggunakan aturan pengisian tempat maupun menggunakan permutasi sama saja hasilnya. Jadi tinggal pilih saja nanti lebih mudah yang mana. Nah, untuk selanjutnya kondisi kedua yaitu ketika permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Kalau sebelumnya itu ada unsur yang berbeda, kalau sekarang itu ada beberapa unsur yang sama. Nah, secara pengertiannya, jika dari N unsur yang tersedia terdapat P unsur yang sama dan Q unsur yang sama, maka banyaknya permutasi yang berlainan dari N unsur itu ditentukan oleh formula berikut. Nah, jadi di sini penulisannya beda seperti tadi ya, permutasinya permutasi biasa sama dengan N faktorial dibagi P faktorial Q faktorial. Ini kalau misalkan ada dua yang sama. Kalau misalkan ada 3 ataupun 4, bisa saja kalian nanti menggunakan P, Q, bisa R faktorial, S faktorial ditambah itu ya. Nah, kita lihat saja langsung ke contoh. Nah, misalkan di sini ada contoh yang pertama. Berapa banyak susunan huruf yang berbeda dapat dibentuk dari huruf korona? Nah, jadi di sini tentang huruf ya. Sebelumnya sudah dibahas juga pada pembahasan sebelumnya tentang huruf. Hanya di sini bedanya menggunakan cara permutasi. Nah, untuk huruf korona ini bagaimana cara menyusun susunan hurufnya itu? Nah, kita tinggal cari saja di sini. P sama dengan 6 faktorial. Dari mana 6 faktorialnya? N-nya itu berapa ya? Nah, N-nya itu kan sebanyak huruf. Hurufnya itu, huruf korona itu terdiri dari 6 huruf. Ya, C, O, R, O, N, A. 6. Makanya di sini 6 faktorial. Kemudian di sini jadi P atau Q ini cari huruf yang sama. Nah, huruf yang samanya itu yang mana? Di sini kebetulan hanya ada huruf O saja yang sama. O ada 2 ya, sementara C, R, N, A itu hanya ada 1. Nah, maka kita di sini cari O-nya saja yang 2, maka di sininya itu jadi 2 faktorial. Tuh ya, kalau misalkan nanti ada huruf C-nya ada 2, O-nya ada 2, nah baru boleh 2 faktorial, nanti juga dikali 2 faktorial. Karena di sini huruf yang samanya itu hanya ada huruf O saja dan itu ada 2, berarti di sini 2 faktorial. Kalau misalkan nanti O-nya ada 3, berarti nanti di sininya itu 3 faktorial gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu sama dengan tinggal dijalankan saja faktorialnya sampai mentok di angka 2 faktorial, dibagi 2 faktorial ya, ini sama saja sama seperti langkah sebelumnya. Tinggal dibagi ya. Nah, maka hasilnya itu 6 kali 5 kali 4 kali 3 sama dengan 360. Ini untuk Nah, bagaimana untuk contoh nomor 2? Nah, di sini masih sama seperti nomor 1. Bedanya di sini berapa banyak susunan huruf yang berbeda yang dapat dibentuk dari huruf matematika. Ya, dari kata matematika maksud saya ya. Nah, jadi bedanya tadi itu hanya satu huruf saja yang sama, yaitu huruf O. Sementara untuk kata matematika ini ada beberapa yang sama. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, untuk kata matematika itu sendiri totalnya ada 10 ya, 10 huruf 10 huruf, maka di sininya itu N-nya alias N di sini ya. Maka 10 faktorial. Sama dengan kita cek satu hurufnya. Misalkan di sini untuk huruf M ini ada dua huruf yang sama di kata matematika ya. Makanya di sininya itu jadi 2 faktorial. Nah, kemudian kita cek huruf A. Huruf A di kata matematika ada 3 yang sama ya. Maka di sini ditulisnya itu 3 faktorial karena ada 3 huruf A yang sama. Nah, kemudian di sini ada huruf T. Huruf T di kata matematika ada 2 huruf yang sama. Maka di sininya itu 2 faktorial. Nah, kita cek untuk huruf E. Huruf E di kata matematika hanya ada 1, maka tidak perlu dituliskan. Untuk MA ini udah tadi ya, udah disebutkan, udah termasuk. Nah, maka tinggal huruf I dan K. Huruf I dan K juga sama, tidak ada huruf yang sama selain I dan K yang satu-satu ini. Nah, maka tidak perlu dituliskan. Hanya kita tuliskan huruf M yang ada 2 kata yang sama. 2 huruf yang sama maksud saya ya. Kemudian huruf A ada 3 di kata matematika, kemudian huruf T ada 2 di kata matematika. Nah, jadi formulanya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal menjabarkan saja sesuai dengan
faktorial pada umumnya ya. Nah, maka di sininya itu 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kenapa mentok di angka 3 faktorial? Karena 3 faktorial di sini tertinggi ya, maka supaya bisa dibagi 3 faktorial yang di atas dengan yang di bawah bisa dibagi, hasilnya itu nanti 1 gitu ya. Nah, kemudian untuk 2 faktorial ini tinggal dikali saja ya, 2 kali 1. Sebenarnya kalau misalkan mau langsung juga nggak apa-apa, tapi kita jabarkan. Kemudian 2 faktorial ini juga 2 kali 1 karena faktorial mentok di angka 1 ya. Nah, untuk selanjutnya tinggal dibagi saja atau disederhanakan ya. Di sini ada 10 bisa dibagi 2, hasilnya itu 5. Kemudian ada lagi di sini 8 dibagi 2 bisa ya, yaitu hasilnya adalah 4. Nah, 4 ya maksud di sini. Kemudian 3 faktorial itu sendiri dibagi 3 faktorial hasilnya 1. Sementara ini 1 kali 1 juga 1 ya, tidak berpengaruh. Nah, maka kalau sudah seperti ini tinggal kali saja 5 yang ini ya, kali 9 sini, kemudian kali 4 ya, ke sini nih. Kemudian kali 7 kali 6. Nah, kali 5 kali 4. Hasilnya itu 151.200 ya. Ini jadi total kata matematika ketika kita diacak atau disusun ya, diputar-putar itu hasilnya itu nanti akan segini ya, susunan hurufnya. Nah, ini seputar kondisi yang kedua. Bagaimana untuk kondisi yang ketiga di permutasi itu sendiri? Nah, di sini kondisi ketiga itu ada yang namanya permutasi siklis alias siklus ya. Nah, jadi secara pengertiannya, bila tersedia n unsur berbeda, maka banyak permutasi siklis dari n unsur itu ditentukan oleh formula berikut. Nah, permutasi siklis ini alias melingkar ya. Maka nanti formulanya itu cukup dengan n dikurangi 1 difaktorialkan. Itu ya. Nah, ada lagi di sini ada yang namanya permutasi berulang. Nah, untuk permutasi berulang itu maksudnya bila tersedia n unsur berbeda, maka banyak permutasi berulang dari r unsur yang diambil dari n unsur yang tersedia ditentukan oleh formula berikut. Nah, untuk permutasi berulang ini tinggal n-nya itu dipangkatkan r dengan syarat r-nya itu kurang dari sama dengan n ya. Nah, ini seputar kondisi ketiga secara formulanya. Nah, bagaimana untuk contoh soalnya? Misalkan di sini untuk contoh yang pertama, diketahui ada 6 orang yang akan menempati 6 kursi yang mengelilingi. Jadi seputar permutasi siklis itu yang melingkar-melingkar gitu ya, seputar siklus gitu. Pokoknya lingkaran seperti itu. Nah, kemudian sebuah meja bundar ya, biasanya mejanya meja bundar gitu. Nah, berapa banyak susunan yang dapat terjadi? Nah, bagaimana caranya? Sesuai formula permutasi siklis, khasnya itu ini ya, ada di sini nih, mengelilingi sebuah meja bundar alias bundar ini. Nah, pasti udah otomatis ini menggunakan cara permutasi siklis gitu. Nah, karena ininya 6 kursi ya, menempati 6 kursi 6 orang, maka n-nya itu 6 dikurangi 1. 1 itu sesuai formulanya karena n-1, 1 itu selalu ya. Maka 6 dikurangi 1 saja, tinggal 5 faktorial. Nah, tinggal dijabarkan saja 5 faktorial, 5 kali 1, 5 kali 4 maksud saya, kali 3, kali 2, kali 1. Sudah hasilnya itu 120. Nah, bagaimana untuk contoh yang kedua di sini, berapa banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka yang dapat dibentuk dari angka 2, 3, 4, 5, dan 6 jika dalam bilangan itu boleh ada angka yang diulang. Nah, sebelumnya itu kan ada keterangan tidak boleh ada angka yang diulang. Nah, bedanya dengan yang sekarang itu, keterangannya itu boleh ada angka yang diulang. Nah, maka ketika soalnya seperti ini, kalian bisa menggunakan aturan permutasi berulang. Jadi, tinggal dilihat saja angka yang tersedianya itu ada berapa angka. Nah, karena 2, 3, 4, 5, dan 6 ini ada 5 angka seluruhnya, maka n-nya itu 5 ya. Di sini 5, kemudian
Karena berapa banyak bilangan yang terdiri 3 angka, jadi maunya 3 angka, maka pangkatnya itu pangkat 3. Seperti itu saja ya. Jadi tinggal dihitung saja 5 pangkat 3 itu bagaimana. Tinggal 5 kali 5 kali 5 ya. Nah, sama dengan 125. Nah, demikianlah pembahasan mengenai permutasi dari 3 kondisi yang ada, di mana ada kondisi yang pertama itu tidak boleh ada angka yang berulang, kemudian jika ada unsur yang sama, kemudian ada permutasi siklis, permutasi berulang ya. Nah, tinggal kalian pahami lebih teliti lagi perbedaannya di antara ketiga kondisi tersebut. Semoga dengan pembelajaran permutasi hari ini kalian bisa lebih semangat lagi untuk belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.